Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Lanjut saja kita ke cerita Dewa Perang Terbaik Victor bab 1691. Karena insiden ini ada hubungannya denganmu, kamu membocorkannya secara tidak langsung. Tentu saja dia tidak mencurigaimu, tapi dia hanya takut setelah mengungkapkannya padamu. Jika kamu membocorkannya dan mempengaruhi rencananya, sepertinya seseorang hampir ditangkap oleh tuannya sesekali. Pengkhianat Jen Musi macam apa? Ini benar-benar membuktikan lebih banyak lagi. Gong Qianqiu menganalisis. Xiao Feng mengangguk. Ya, beberapa insiden ini benar-benar ada hubungannya dengan saya. Ini masalah saya. Saya khawatir saya tidak akan tahu apa yang guru lakukan atau keberadaannya di masa depan. Saya sedikit tidak senang. Perasaan terasing. Xiao Feng tidak senang karena perasaan itu. Dan Gong Qianqiu tidak senang karena dia tidak akan dapat mengetahui berita apapun tentang Victor dari Xiao Feng di masa depan. Belum lagi keberadaan Victor. Ini sangat buruk untuknya. Jika Xiao Feng berguna, dia bisa mengetahui keberadaan Victor sebelumnya, sehingga dia bisa menghadapi dengan tenang. Tapi tidak sekarang. Sedikit putus asa. Bidak catur Xiao Feng tidak akan berguna. Bidak catur menjadi landasannya benar-benar memainkan peran besar. Namun pada akhirnya akan ada hari di mana efeknya akan hilang. Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Dan cepat atau lambat Xiao Feng akan mengetahui identitasnya. Saat itulah itu benar-benar tidak berhasil. Tidak banyak yang bisa dilakukan Xiao Feng selanjutnya. Paling-paling dia memprovokasi dan berbalik melawan Victor untuk membunuh Victor. Adapun segala sesuatu yang lain itu benar-benar tidak berguna. Dia mendapatkan semua yang pantas dia dapatkan. Misalnya, dia juga tahu lokasi di bawah base camp Victor. Pion ini menyerah. Gong Qianqiu sedikit ragu. Tapi itu tidak akan fokus pada bisnis. Tapi tetap disimpan, mungkin akan berguna di saat kritis. Baru kemudian akan diperlakukan dengan dingin. Bila bermanfaat, hubungi lagi. Bila tidak bermanfaat, tidak sama sekali. Terlepas dari Xiao Feng, ingat sekarang ini adalah periode sensitif. Mungkin guru sedang memperhatikanmu. Dan aku akan memulihkan diri selanjutnya. Mari kita berhenti menghubungi dulu. Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Meskipun Xiao Feng enggan menyerah, dia tetap menerimanya. Ingat, kamu tidak boleh mengeksposku. Selain situasi super darurat, jangan hubungi aku. Ini akan menyakitiku. Oke, aku mengerti. Gong Qianqiu sepertinya memikirkan sesuatu saat ini dan bertanya lagi. Omong-omong, saya merasa guru dapat menggunakan Anda. Mungkin dia akan dengan sengaja menyebarkan berita palsu kepada Anda atau keberadaannya. Anda harus berhati-hati untuk menyaring. Jika Anda tidak yakin, jangan hubungi saya. Saya menjadi hantu. Jika sebelumnya Gong Qianqiu mengatakan bahwa Victor akan menggunakan dirinya sendiri. Xiao Feng benar-benar marah, tapi sekarang hal seperti itu telah terjadi. Xiao Feng berpikir itu mungkin. Sang master sekarang menetap dan meragukan dirinya sendiri. Kemudian dia mengatakan beberapa hal yang sangat buruk kepada Gong Qianqiu. Lagi pula, keduanya
sedang jatuh cinta. Tapi Gong Qianqiu merasa jijik. Akhirnya memutuskan kontak dengan Xiao Feng. Gong Qianqiu tampak kedinginan. Monyet yang tidak berguna, buang-buang waktuku. Gong Qianqiu berkata dingin. Selanjutnya, posisi Xiao Feng akan menjadi semakin lemah. Sampai pion ini dibuang. Xiao Feng secara alami tidak tahu tentang ini. Pada saat ini, Victor memanggil semua orang bersama-sama, mengatakan ada sesuatu untuk diceritakan. Segera semua berkumpul. Li Jiran dan Cheryl juga datang. Tujuan mengumpulkan semua orang sangat sederhana. Selanjutnya, kita akan menghadapi musuh baru. Dan saya tidak tahu persis bagaimana kekuatan ini. Bagaimanapun, itu mendekati saya tanpa batas. Selanjutnya, Anda harus berhati-hati. Ini kekuatan mungkin datang membalas dendam padamu. Begitu aku tidak di sana, kamu akan berada dalam bahaya. Hati-hati sebelumnya. Setelah instruksi, mata Victor jatuh pada Xiao Feng lagi. Xiao Feng, aku ingat kamu tidak menyukai seorang gadis dari Genmosi. Ini bukan karena Victor sengaja meragukan Xiao Feng. Aku hanya lebih perhatian Xiao Feng. Melihatnya tiba-tiba keluar, semua orang melihat ke atas. Terutama King Long 5. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan kepada Xiao Feng. Bong, ini adalah ledakan dari biru untuk Xiao Feng. Apa yang Anda takutkan, Tuan benar-benar meragukan dirinya sendiri. Gong Qianqiu juga mengharapkannya. Tapi Gong Qianqiu mengatakan bahwa dia tidak boleh diekspos. Untuk sementara waktu, Xiao Feng menjadi gugup. Dia tergagap karena bingung. Ini terlihat seperti masalah. Mata Victor segera menjadi sedikit lebih dalam, menatap Xiao Feng. Xiao Feng tercengang. Mengetahui apa yang harus dikatakan sekarang tidaklah cukup. Ada kekurangan. Guru sangat pintar. Dia bisa melihatnya. Tidak juga, katakan saja dengan jelas. Tepat ketika dia hendak mengatakannya, kelima King Long tersenyum. Bos, Anda tidak tahu. Xiao Feng sudah lama memutuskan kontak dengan wanita dari Genmosi. Kami telah melihat wanita itu tidak mudah. Ini bukan sesuatu yang Xiao Feng bisa tangani. Terlebih lagi, Genmosi adalah musuh kita. Xiao Feng mengerti kebenaran ini. Lama kehilangan kontak, dalam periode khusus, Xiao Feng lebih waspada daripada kita. Xiao Feng tidak menyangka bahwa King Long dan beberapa orang berkata dengan santai dan benar-benar membantunya membersihkan pengepungan. Xiao Feng mengerutkan bibirnya. Ya Tuan, kami sudah lama kehilangan kontak. Saya takut malu, jadi saya tidak pernah berani mengatakannya. Oh, tidak apa-apa. Victor tersenyum. Memang, jika bukan karena King Long dan beberapa orang lainnya, Victor akan curiga. Setelah Xiao Feng pergi dari sini, ini berbahaya dalam gelap. Hampir ketahuan, benar saja. Apa yang dikatakan Qianqiu benar. Ragukan dirimu sekarang. Begitu Qianqiu terespos, guru akan langsung memperlakukannya sebagai musuh. Jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Gong Qianqiu. Bagaimanapun, Gong Qianqiu tidak dapat diungkapkan. Dia bahkan akan dengan sengaja mengungkapkan informasi kepada dirinya sendiri untuk menarik ke orang keluar. Xiao Feng juga tahu bahwa tuannya tidak akan meragukan dirinya sendiri. Yang dia curigai adalah orang dari divisi setan kota yang dia kenal. Ekstra hati-hati lain kali. Guru menatap dirinya sendiri. Maka dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Setelah kelima King Long pergi, Sujaku tiba-tiba berkata, apakah menurutmu Xiao Feng tidak normal? Aku tidak merasakannya. Yang lain berkata dengan terkejut. Sujaku tampak curiga. Lagi pula,
aku selalu berpikir bahwa dia tidak normal. Baru saja, dia pasti tidak malu, tetapi gugup, seolah-olah ada sesuatu yang tak terkatakan. Kilin juga berkata, "Iya, kamu tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak menyadarinya." Kata-kata bos sepertinya memukulnya. Ini agak tidak normal. Mendengarkanmu sepertinya ini, jika bukan karena kata-kata kita, aku tidak akan tahu. Siopeng akan menjawab. Ini salah kami karena cepat. Beberapa orang menjawab. Suanwu berkata dengan marah. Kalau begitu, apakah kita ingin memberitahu bos? Kinglong menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada bukti langsung, Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Beritahu bos, seolah-olah kita sengaja mencoba menabur perselisihan. Ini kami hanya saja menurutku. Itu tidak normal. Bukan karena Siopeng benar-benar punya masalah. Jika itu hanya ilusi kita, maka masalahnya akan menjadi besar. Siopeng sangat ingin membalaskan dendam kita. Tidak pantas bagi kita untuk mengatakan itu. Sepertinya kita menyalahkannya. Kita tidak boleh mengatakannya. Pada akhirnya semua orang setuju bahwa masalah ini tidak dapat disebutkan. Tidak dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan keterasingan semua orang sebelumnya. Victor yang sangat malu, tapi Sujaku merasa perlu menatap Siopeng selanjutnya. Lihat, apakah perasaan Anda salah? Bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum di subscribe ya, agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Dan juga channel admin semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.